Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan sangat penting di era digital ini, yaitu cloud computing atau komputasi awan. Nah, apa itu cloud computing? Cloud computing adalah sebuah konsep yang memanfaatkan jaring internet sebagai media untuk mengakses layanan komputasi seperti server, penyimpanan, basis data, dan masih banyak lagi. Konsep cloud ini membuat teknologi dapat diakses dari mana saja dan kapan saja selama user terhubung ke internet. Cara sederhananya, teknologi cloud computing ini memungkinkan kita untuk mengakses dan menyimpan data seperti aplikasi melalui internet daripada menggunakan komputer fisik ataupun server lokal. Nah, contoh penggunaan yang sering kita pakai sehari-hari yaitu Google Drive. Ketika kita ingin membuat file atau mengirim file di Google Drive, kita harus terkoneksi dengan internet. Kunci dari teknologi cloud computing ini merupakan sang user harus terhubung ke internet agar bisa mengakses atau menggunakan teknologi cloud computing. Selanjutnya ada jenis-jenis cloud computing. Yang pertama yaitu ada IaaS atau Infrastructure as a Service, yaitu menyediakan infrastruktur komputasi seperti server, penyimpanan, dan jaringan secara virtual. Jenis ini memberikan kebebasan bagi pengguna untuk mengelola dan menentukan sistem operasi serta aplikasi yang akan dijalankan, tanpa harus memikirkan infrastruktur fisiknya. Contoh penerapan dari IaaS yaitu hosting website perusahaan bisa menyewa server virtual dari penyediaan IaaS seperti Amazon Web Service atau Microsoft Azure untuk menjalankan website mereka tanpa harus memiliki server fisik sendiri. Yang kedua yaitu ada PaaS, Platform as a Service, yaitu layanan cloud yang menyediakan platform bagi pengembang untuk membangun, menguji, dan menjalankan aplikasi tanpa perlu mengelola infrastruktur dasar seperti server, storage, atau jaringan. Contoh penerapan PaaS yaitu membuat API. Nah, Personal as a Service juga bisa digunakan untuk membuat dan mengelola API yang digunakan untuk menghubungkan berbagai aplikasi dan layanan. Yang ketiga, SaaS, Software as a Service, layanan cloud yang menyediakan aplikasi atau perangkat lunak yang bisa digunakan langsung melalui internet. Dengan software as a service, kamu tidak perlu mengunduh, menginstal, atau mengelola perangkat lunak di komputer. Semuanya di-hosting oleh penyedia layanan dan kamu cukup mengaksesnya lewat web browser. Contoh penerapan dari SaaS yaitu aplikasi produktivitas seperti Google Workspace yang merupakan aplikasi SaaS yang memungkinkan pengguna untuk membuat dokumen, spreadsheet, dan presentasi secara online tanpa perlu menginstal program di komputer. Selanjutnya, contoh penerapan teknologi cloud computing. Contoh yang pertama ada layanan dokumen online, layanan yang menyediakan platform untuk menyimpan dan membuat dokumen secara online. Dengan menggunakan layanan dokumen online, Anda dapat membuat dokumen seperti dokumen teks, presentasi, dan spreadsheet yang dapat diakses dan diedit melalui internet. Contoh yang kedua ada layanan penyimpanan file, menyediakan tempat untuk menyimpan file di internet. Anda dapat mengakses file dari mana saja, sehingga Anda tidak perlu membawa file drive atau mengirim file melalui email untuk berbagi dengan orang lain. Yang ketiga, layanan streaming musik. Dengan menggunakan layanan streaming musik, Anda dapat mengakses ribuan lagu dan album dari berbagai artis atau genre yang Anda sukai secara langsung melalui internet, tanpa perlu mengunduh atau menyimpan lagu tersebut ke dalam komputer atau perangkat penyimpanan lokal Anda. Contoh dari layanan streaming musik adalah Spotify. Yang keempat, layanan cloud gaming. Layanan cloud gaming adalah layanan yang menyediakan platform untuk bermain game secara streaming melalui internet. Oke, selanjutnya kita berbicara tentang kelebihan dan kekurangan cloud computing. Apa aja sih? Yang pertama itu dari segi kelebihan. Yang pertama, dia hemat biaya. Kenapa? Penggunaan cloud computing ini mengurangi kebutuhan investasi awal untuk membeli perangkat keras ataupun perangkat lunak, karena sebagian besar infrastruktur disediakan oleh penyedia layanan. Dengan modal bayar
sesuai penggunaan, perusahaan hanya perlu membayar layanan yang mereka butuhkan sehingga biaya operasional menjadi lebih terkendali. Selanjutnya yang kedua yaitu bisa diakses dari mana saja. Kenapa? Cloud computing ini memungkinkan pengguna untuk mengakses data dan aplikasi dari berbagai perangkat dan lokasi selama ada koneksi internet. Ini sangat berguna bagi perusahaan yang menerapkan kerja jarak jauh atau memiliki karyawan yang tersebar di berbagai lokasi. Dan terakhir yaitu keamanan yang lebih baik pada koneksi internet. Penyediaan layanan cloud umumnya menyediakan lapisan keamanan yang kuat, termasuk enkripsi data, sistem deteksi ancaman, dan firewall yang canggih. Mereka juga sering memiliki tim ahli keamanan yang bekerja untuk menjaga data dan layanan tetap aman. Oke, selanjutnya kita berbicara tentang kekurangan dari cloud computing. Yang pertama yaitu ketergantungan pada koneksi internet. Penggunaan cloud computing sangat bergantung pada koneksi internet yang stabil. Jika terjadi masalah pada jaringan internet, akses ke data dan aplikasi di cloud akan terganggu sehingga menurunkan produktivitas. Yang kedua yaitu biaya jangka panjang. Meskipun biaya awal untuk menggunakan cloud itu relatif lebih murah, jika penggunaannya tidak dikelola dengan baik, biaya jangka panjang bisa meningkat. Penggunaan layanan secara berlebihan dan permintaan tambahan dapat menyebabkan lonjakan biaya yang tak terduga. Dan yang terakhir yaitu downtime atau gangguan layanan. Layanan cloud tidak sepenuhnya bebas dari risiko downtime. Gangguan layanan, baik karena pemeliharaan ataupun masalah teknis pada penyediaan cloud, dapat mempengaruhi akses ke data dan aplikasi penting yang mengakibatkan gangguannya pada operasi bisnis.